Winda ngaku nabi, sejak kapan gue ngaku nabi? Ada-ada aja bocil zaman sekarang deh. This is how I learned. 変態ベタベタ触りよってこの変態 Ya, itu tadi adalah klip dari sebuah film animasi Jepang berjudul Jose the Tiger and the Fish, atau bahasa Indonesianya Jose si harimau dan ikan. Ya, meskipun begitu, ini tuh bukan film tentang hewan-hewan yang bisa berbicara kayak pada zaman dahulu. Film ini rilis pertama kali pada tahun 2020, disutradarai oleh Kotaro Tamura dan digarap oleh Boom Studio. Bercerita mengenai drama hubungan antara Sunio Suzukawa, seorang mahasiswa asal Jepang yang berusaha mengumpulkan uang untuk belajar di Meksiko demi mendalami ketertarikannya dengan dunia maritim, dan gadis berkursi roda Kumiko, seorang gadis yang awalnya bersikap manja dan menjengkelkan, yang menyebut dirinya sebagai Jose karena suatu alasan. Alasan saya membahas film ini karena film ini estetik. Estetik karena apa? Ya, mari kita bahas. Pertama dari visualnya. Dimulai dari awal cerita, kita sudah disuguhkan dengan lagu berjudul Take Me Far Away dari Evan Cole, disertai pemandangan serta bagaimana suasana bawah laut. Karena film ini ngambil fokus pada alam bawah laut, di mana merupakan passion dari dua tokoh utama kita, Sunio dan Kumiko. Oleh karena itu, banyak sekali scene yang menunjukkan keindahan alam bawah laut. Penggambaran visual dari kota Osaka, Jepang, sebagaimana sebagai kota pelabuhan besar serta padat penduduk, benar-benar bisa ngebuat kita ngerasain ada di situ. Kayak jalanan, rumah Kumiko, perpustakaan, kampus si Suneo, juga tempat kerja sambilannya si Suneo. Kedua dari audio. Semua audio yang dipakai itu match up sama visualnya. Audio yang dipakai juga enggak yang kontras banget sama visualnya. Contohnya kayak pada scene perpustakaan, di mana musik dan suasana pada scene sebelumnya yang sangat ceria, itu tiba-tiba jadi musik syahdu karena ya sedang di dalam perpustakaan yang notabene kan nggak boleh berisik. Dan pada bagian ending, dimana setelah insiden itu, Kumiko akhirnya berani buat menyampaikan isi hatinya melalui gambar di depan umum. Sebelumnya malu-malu tuh soalnya. Dan ini jadi inspirasi buat Suneo yang mau ngejalanin rehabilitasi buat penyembuhannya. Di sini, musik yang dipakai itu benar-benar bagus. Benar-benar musik yang bikin semangat dan bikin haru karena ngelihat perjuangan si Suneo. Kemudian ceritanya ditutup dengan sangat perfect dengan lagu I Know What's dari Eve. Selanjutnya bagian yang paling penting, yaitu plotnya. Setelah saya tonton berkali-kali, saya menyimpulkan bahwa ada dua core yang dipisah secara tidak langsung. Core pertama adalah cerita yang heartwarm, yang ceria, diawali dari pertemuan Suneo dan Kumiko hingga bagaimana keduanya mulai dekat. Dan core kedua, di mana bagian sedih dan menegangkannya, diawali dari kematian nenek Kumiko akibat penyakitnya dan insiden itu yang dialami Suneo. Tapi kemudian ditutup dengan epic, dengan diperlihatkannya proses rehabilitasi Suneo dan kembali bersatunya Suneo dengan Kumiko. Secara keseluruhan, film ini saya katakan estetik karena dari segi visual, audio, dan plotnya itu sangat-sangat nyaman buat dinikmati. Ya, meskipun ini romance dan kebanyakan penonton itu nggak relate, tapi film ini juga ngebawain drama tentang cita-cita dan keinginan seseorang buat terus maju. Meskipun ada berbagai rintangan yang menghalangi, yang pastinya relate di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Oke, segitu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.